Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Salam Pertani Maju Bersama. Di sini saya akan berbagi pengalaman seputar pertanian yang saya tanam. Dan kali ini saya akan memberitahukan video kami yang sebelumnya itu seputar tanam padi Ciherang yang usia benihnya itu dibilang tua ya. Kalau mau melihat sebelumnya ada di video paling bawah, itu usia yang saya posting. Ini kondisinya di usia 80 HST 75 sampai dengan 80 ya. Pokoknya usia segituan, saya gak terlalu ngitung. Sini saya akan memperlihatkan kondisi padi saya yang pada saat itu tanamnya itu usia benihnya tua ya. Usia benihnya cukup tua, dengan tanam 1, 2 ataupun 3 per lubang tanam ya. Kondisinya seperti ini ya. Kalau mau lihat lebih jelas, ikuti video sebelumnya. Ada di video sebelumnya di usia berapa hari, ada pas usia 38 hari, terus usia 15 hari ada di video sebelumnya kondisinya bagaimana. Terus untuk kelihatan masa ke masanya, ini saya akan perlihatkan untuk tanam per tancap itu 1, 2 lubang ya. Di sini cukup lumayan untuk padinya ya. Ini Ciherang, jenis Ciherang. Ini saya akan perlihatkan kembali kondisinya di pinggiran ya. Untuk pinggiran seperti ini nih, udah mulai kuning di usia 80 hari ya. Ini saya akan hitung jumlah anakannya yang pinggiran ya. Tentunya yang pinggiran itu biasanya yang lebih maksimal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ya. Ini kelihatan sampai 30 anakan ya. Untuk malainya seperti ini. Mungkin kalau tanam padi benih muda, anakan segitu udah standar ya. Tetapi ini saya akan bilang bahwa ini padi tanam benihnya itu usia tua ya. Usia di atas 50 hari setelah semai atau 2 bulan. Jadi pas langsung tanam itu kemarin langsung keluar malainya. Yang sebelumnya di video sebelumnya itu ada contohnya. Jadi untuk para petani, untuk tanam benih usia tua itu tergantung dari petaninya sendiri ya. Ibaratnya bisa keluar maksimal ataupun kurang, itu tergantung dari petaninya sendiri. Jadi kalau menurut saya, untuk sekedar berbagi pengalaman, ini sudah cukup lumayan ya.
kita bandingkan sama tetangga ya. Ini punya saya, nih ini pematang, nih ini punya tetangga. Kita lihat-lihat aja dari samping ya. Ini datarannya sama ini, segini juga, jadi gak ada tinggi sama sekali. Ini maksudnya dari petakan satu dan petakan saya itu sama rata ya. Bila mengisi air juga ini sama gitu, jadi gak jatuh ataupun kemana-mana. Jadi untuk tingginya jenis si herang ya, nih sama tetangga ini hampir tinggian saya. Bukan maksudnya untuk tinggiannya, jadi kita full perawatannya dari kita sendiri. Apa yang saya lakuin itu bisa untuk mengatur tumbuh kembangnya si tanaman tersebut, tergantung apa ya nutrisi yang kita beri, apa pupuk yang kita beri. Ini tentunya musim kemarau ya. Ini saya perlihatkan lagi. Ini hanya untuk sekedar pengalaman saja, jadi jangan terlalu diambil hati lah, ibaratnya bukan untuk menggurui ataupun apa-apa. Jadi saya hanya berbagi pengalaman yang saya tanam begitu. Nih kondisinya cukup lumayan ya. Nih kita lihat palanya nih. Tuh. Terus kita lihat anakannya yang di dalam. Ini yang di dalam ya, maksudnya pinggir. Terus ada 4 baris dari pinggir atau 3 baris nih. Anakannya lumayan juga nih. Tuh. Mungkin kalau benih muda ini sudah biasa ya, tapi kalau untuk benih tua memang sulit ya. Sulit maksudnya itu kalau kita bicara sulit, jadi kalau perawatannya cuma seadanya, ibaratnya tinggal tancap, pupuk, terus tinggalin, itu memang tidak bisa maksimal seperti tanam benih usia muda. Di sini saya juga perawatannya, jadi untuk pemupukannya tidak seperti pemupukan padi yang biasa. Biasa itu maksudnya yang usia muda, jadi kita terus kasih cuma dalam dosis sedikit. Ibaratnya kita habis pupuk biasanya itu 1 kintal di lahan sini, misalkan kita cuma kasih 2 kali pemupukan. Untuk saya ini 1 kintal bisa sampai 3-4 kali pemupukan, cuma dosisnya tetap sama. Jadi kita beri pelan-pelan sedikit tapi rutin gitu. Jadi untuk mengejar anakannya, mengejar anakan ini, jadi kita beli rutin, cuma dosis kita samain. Cuma kalau dari atas kita tetap kasih apa ya, kasih nutrisi yang cukup lah. Ibaratnya cukup itu kita beri yang umum-umum aja, kita kasih Ultradap kayak gitu, pupuk daunnya. Nih kita sandingkan ya, ini yang punya tetangga. Ini sudah termasuk bagus loh, musim kemarau kurang air, ini sudah pada retak-retak. Nih punya tetangga pinggiran ya. Kita masih ada yang masih gini. Nih kita yang udah merunduk. Nih sama ya, mau sini sama aja nih. Punya kita ya. Tuh, kan lumayan. Untuk benih usia tua itu termasuk lumayan. Nah, kita punya tetangga 1 rumpun. Nih yang agak besar ya. Tuh. Kita yang belakangnya sini. Sudah lumayan. Jadi jangan takut lah kalau kita sulit tanam untuk tepat waktu. Kita jangan takut lah, jangan takut, maksudnya wah ini benihnya udah tua ya, kita siasati, kita beri perawatan yang maksimal
bisa kita keluar hasil juga nih. Ini punya tetangga nih, kekeringan. Kalau kita lihat kekeringan nih, ini punya tetangga tuh. Ini benar-benar ditanam musim kemarau ya. Nih punya saya, ini tingginya. Ini kadang malah tinggian yang sini nih. Ini kita coba lihat di legowoan ya. Tuh, kita di bawah. Ini tinggi. Jadi kan kemarau memang benar-benar gitu. Tuh, padinya masih tinggian saya, punya saya. Ini kan saya beri perawatan. Ini cuma tancap, pupuk, terus kasih air, itu sama aja. Ini saya perlihatan ke dalam ya. Ini ke dalam. Dalam rumpun dalam juga alhamdulillah ya, cukup maksimal lah. Anakannya juga maksimal nih. Ini untuk benih muda tanamnya, benih tua tanamnya sedikit. Untuk anakan di atas 20 itu sudah lumayan maksimal menurut saya gitu. Apalagi benih muda, sangat gampang perawatannya gitu. Sekali lagi saya memberitahukan dalam sesi kali ini bukan untuk menggurui ya. Kita hanya berbagi pengalaman yang saya dapatkan di pengalaman saya ini gitu. Mohon maaf kalau untuk cara bicara saya ya memang belibet begini, jadi gak terlalu lancar. Soalnya saya petani tidak sekolah lah ibaratnya, jadi hanya otodidak. Jadi untuk bicara memang sering muter-muter kayak gitu. Tapi saya dalam hati saya ingin saya berbagi pada teman-teman semua itu. Niat saya memang begitu. Nah, terus kalau untuk yang mau ditanyakan, karena seputar video ini tidak lengkap saya memberitahukan pupuk atau nutrisi dari atas, saya kurang apa ya? Kurang lengkap. Ya tinggal tulis di kolom komentar saja. Terus di kolom komentar terus bisa ditanyakan seperti itu ya. Karena untuk menjelaskan saya memang susah dalam berbicara, tapi kalau kita di lapangan memang mungkin bisa itu. Di lapangan bisa dijelaskan ibaratnya gitu, berbagi ilmu. Nih, kita lihat ya. Ini punya saya, ini punya tetangga nih, rumpun tetangga kita pegang. Tuh. Seperti ini ya. Coba punya kita. Nih. Kan cukup lumayan. Kita tidak apa ya? Tidak melihatkan hasil di luar wilayah sini ya. Jadi untuk wilayah sini udah cukup hasil segini, itu udah alhamdulillah ibaratnya gitu. Toh kekurangan air gitu. Seperti ini ya. Tuh, malainya cukup lumayan. Jadi untuk rekan-rekan jangan takut apabila tanam benih tua terus gak bisa maksimal. Kita beri bukti di sini. Untuk hasil nanti saya infokan kembali. Nanti saya bikin video pas hari panen. Pas panennya nanti saya bikin video, terus hasilnya berapa kita bandingin sama yang satu lokasi di sini semua. Karena satu lokasi di sini ibaratnya bagus untuk perbandingan, tidak untuk di luar lokasi lain gitu yang tanahnya subur, air melimpah, terus pupuk melimpah, ibaratnya kayak gitu. Kita bandingin sama untuk wilayah sini ya. Ciherang tapi lumayan ya malainya tuh. Karena kita beri perawatan yang
maksimal lah, maksimal dalam arti kita maksimalkan gitu. Kita maksimalkan. Kita lihat lagi, kita lihat lagi punya saya ya, kita sandingan lagi nih, punya tetangga nih tuh, terus kita punya kita. Oh ya, modelnya seperti itu. Jadi saya bukan membanding-bandingkan tanaman padi ya, saya hanya memberitahukan di sini itu memang begini untuk perawatannya. Jadi meskipun ada uang, ada apa, perawatannya itu susah karena air susah ibaratnya kayak gitu. Tapi masih bisa maksimal lah, untuk segini bisa maksimal gitu. Tuh. Mana ya? Oh. Oh. Ya, untuk informasinya cukup sekian. Mohon maaf ya sekali lagi kalau dari cara bicara saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf karena saya bukan petani sarjana ibaratnya. Jadi petani yang tidak sekolah tapi berani menanam dan berani berinovasi begitu. Jadi kalau sekiranya ada yang bilang nggak usah bikin video lah, ibaratnya belajar dulu bicara, mending saya kasih bikin video tapi untuk berbagi gitu, berbagi pada teman-teman yang sekiranya pengen tahu gitu, pengen tahu tapi tidak ada guru untuk meniru gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi saya bikin video ini bukan semata-mata untuk menggurui, tapi untuk berbagi pengalaman ya, untuk berbagi pengalaman. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan, ibaratnya pemupukannya bagaimana, dosisnya berapa, terus pupuk dari atas bagaimana ya, nanti bisa ditulis di kolom komentar saja ya. Saya selalu terbuka untuk rekan-rekan petani yang mau menanyakan, ibaratnya begitu. Misalkan, Bang, ini kok bisa tinggi ibarat Ciherang sedangkan tetangga kan kecil gitu. Ya di sini kan memang begitu, air kurang, terus apapun itu seadanya ibaratnya kayak gitu. Ya bisa tulis di kolom komentar saja ya, tanyain. Jangan apa-apa gak usah bikin video, gak usah bikin video ibaratnya kayak gitu, karena gak bisa bicara ibaratnya. Dari hati saya itu sebetulnya hanya ingin berbagi gitu, tidak untuk menggurui. Cukup sekian lah ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya minta maaf. Untuk info lebih lanjut atau info yang bermanfaat untuk video selanjutnya, saya akan kasih tahu untuk apa ya seputar saya tanam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.